Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Izan Auladi dan di sini saya sebagai mahasiswa untuk menunda 4 tahun pengangguran. Oke, jadi teman-teman, di sini saya akan membicarakan perihal pengangguran di Indonesia. Seperti yang kita tahu, kita bisa lihat dari data-data ini, pengangguran di Indonesia saat ini sedang mengalami tren penurunan pada setiap tahunnya. Namun, dari data BPS ini juga muncul data dan berita-berita yang melawan atau sebagai antitesis dari data statistik penurunan pengangguran setiap tahun ini. Yani Indonesia saat ini dinyatakan sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi se-ASEAN dengan angka sekitar 4,6%. Maka dari itu, di sini saya akan membahasnya permasalahan ini dalam Rilis Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Dari jumlah tersebut sebanyak 1,01 juta diantaranya merupakan lulusan universitas alias sarjana. Badan Pusat Statistik merilis data terbaru angka pengangguran di Indonesia Februari 2025 naik 83.000 orang menjadi 7,28 juta orang. Ya, pengangguran dan pengangguran. Ya. Pengangguran ini bukan menjadi masalah di Indonesia saja, tapi pengangguran ini merupakan masalah di seluruh dunia ini. Dan faktor-faktor dari pengangguran ini banyak sekali. Kalau kita bercermin di Indonesia, pengangguran ini bisa berasal dari tidak tepatnya penyerapan tenaga kerja, jadi terjadi mismatch antara demand tenaga kerja industri dengan supply yang ada di negara ini. Lalu juga ada faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi. Namun ketika fenomena mismatch tadi berdampak positif terhadap pengangguran, pertumbuhan ekonomi ini berdampak negatif terhadap pengangguran. Jadi secara data memang kita bisa melihat bahwa semakin tingginya pertumbuhan ekonomi juga akan menekan angka pengangguran secara teori ekonomi, begitu ya. Namun faktanya kita bisa lihat nih, ya, berita-berita seperti ini, laporan-laporan bahwa Indonesia ini merupakan negara dengan pengangguran terbanyak se-ASEAN. Kalau dari data yang ada, persentase pengangguran ini berada di angka 4,6%. 4,61%. Lalu begitulah gambaran umum dari pengangguran itu sendiri ya di Indonesia, di mana yang paling di-highlight di sini bahwa banyak nih fenomena mismatch tadi antara demand dari tenaga kerja oleh industri dengan supply yang ada, sehingga dari ini bermunculan pengangguran muda, ya, salah satunya tersebut. Oke, lalu kita masuk ke
dalam permasalahan yang lebih spesifik tadi, di mana terjadi mismatch ya tadi, di mana akhirnya tenaga-tenaga terdidik ini tidak tersaring dengan tepat, dan kita akan juga mau punya bagaimana akhirnya tenaga-tenaga pekerja yang terdidik ini terbuang sia-sia gitu. Dua, tiga. Oke. Secara teori mungkin bagaimana seseorang untuk meningkatkan chance untuk mendapatkan peluang pekerjaan terserap oleh industri dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas dan keinginannya itu melalui pendidikan. Secara sosiologi juga, pendidikan ini juga dapat digunakan untuk mobilisasi sosial, di mana dalam strata sosial ia bergerak naik untuk mendapatkan ya tadi pekerjaan yang layak begitu melalui pendidikan. Namun kalau kita coba melihat di kondisi sekarang Bapak Ibu ya, bahwa sarjana lulusan pendidikan tinggi, sarjana itu juga belum tentu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak begitu ya. Rilis Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Dari jumlah tersebut sebanyak 1,01 juta diantaranya merupakan lulusan universitas alias sarjana. Pada awal Juli lalu, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyampaikan tingkat pengangguran pada Februari berada di angka 4,76% dari Angkatan Kerja Republik Indonesia. Maka ini menciptakan sebuah antitesis baru bahwa upaya peningkatan pendidikan bahkan perguruan tinggi ya hanya akan melahirkan pengangguran-pengangguran muda, pengangguran-pengangguran baru begitu. Nah, kita ya bisa melihat dari data yang ada, mengacu pada data yang ada, mana kalau kita lihat persentase sarjana di Indonesia begitu ya. Oke. Bahwa lulusan sarjana di Indonesia itu berkisar pada 10% menurut data BPS. Namun seperti yang kita tahu, kita bisa lihat bahwa didapatkan sebanyak 1,01 juta sarjana di Indonesia berakhir menganggur. Ya. Jadi di sini sekitar 1% dari total sarjana itu berakhir menganggur. Ini menjadi sebuah masalah baru. Jadi di mana jika kita sangkut pautkan dengan tadi bahwa banyak mismatch ya, di mana artinya pendidikan itu tidak memberikan skill, yang sesuai dengan kebutuhan industri. Apa yang diminta industri, artinya demand and supply-nya tidak tepat begitu ya. Bahkan ada yang bahkan diduga juga bahwa fresh graduate ini terancam karena ya tadi skill yang diminta oleh perusahaan itu mismatch, maka ini menjadi suatu masalah baru. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita mengatasi masalah ini? Ini merupakan masalah yang serius. Lihat saya juga merupakan saat ini seorang mahasiswa yang sedang menempuh
pendidikan diploma 4 yang setara dengan sarjana 1. Di mana apalagi diploma yang saat ini masih dilihat sebelah mata oleh kebanyakan orang industri bahkan ya. Pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi fenomena pengangguran ini, di mana mismatch tadi dan generasi-generasi selanjutnya fresh graduate ini terancam begitu ya. Apalagi kalau kita lihat saat ini generasi anak muda yang akan katanya menuju bonus demografi ini terjadi sandwich generation begitu ya. Katakan bahwa anak-anak muda ini nantinya akan menanggung 2 tanggungan ya, yakni menanggung biaya hidup dari orang tua yang sudah non produktif, juga anak-anak mereka yang masih belum produktif begitu ya. Lalu dengan fenomena ini sulitnya tenaga kerja ini terserap, bahkan fresh graduate terancam. Bagaimana nanti akan diselesaikan? Jadi 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing mau nyalurin. Oke teman-teman, lantas bagaimana mengatasi problem tersebut ya, mismatch tersebut? Untuk mengatasi masalah tersebut, kita bisa melihat tren ekonomi saat ini secara global maupun nasional di Indonesia. Dalam konteks perekonomian global saat ini, dunia sedang mengalami yang namanya perang dagang dimulai oleh Amerika dengan tarif impornya. Amerika menaikkan tarif impor di mana Amerika ini berusaha menekan impor mereka dengan mengandalkan industri-industri lokal. Yang ini juga direspon oleh berbagai negara ya, khususnya China. Dimana kalau kita lihat dengan kondisi dunia saat ini, maka yang terjadi adalah industri impor ekspor itu terganggu dengan adanya fenomena perang dagang ini. Di Indonesia khususnya, industri ekspor impor bahan mentah akan terganggu dengan adanya perang dagang ini. Karena dunia mencoba berlomba-lomba untuk mengurangi impor dan membuat kerjasama ekonomi baru ya, aliansi perekonomian baru antara Cina, Jepang dan lain sebagainya. Oke, lalu kita masuk skalanya ke Indonesia. Terus saat ini kita tahu ya, dalam kebijakan Pak Prabowo ya, yang di pemerintahan kita saat ini, untuk perekonomian saat ini kita didorong untuk melakukan hilirisasi ya, program wakil presiden ya, hilirisasi dan kewirausahaan padat karya, di mana kita didorong untuk membangun sebuah usaha sejak dini dengan memanfaatkan tenaga kerja padat karya dari masyarakat sekitar, sehingga mereka masyarakat sekitar yang kita membangun kewirausahaan tersebut bisa terserap tenaga kerjanya begitu. Oke. Dengan begitu, tadi ada masalah mismatch antara tenaga kerja yang ada dan permintaan industri ya. Jadi demand skill yang diminta industri dengan supply di pasar tenaga kerja itu terjadi mismatch. Nah, ini sebuah masalah. Nah, lalu jika kita melihat tren ekonomi, ada fenomena
ini. Maka sebagai alternatif, kita sebagai Gen Z anak muda itu bisa mengambil alternatif untuk berwirausaha. Dengan apa? Nah, saat ini pemerintah ini juga memberikan insentif ya terhadap anak-anak muda yang mencoba untuk berwirausaha begitu. Insentifnya apa? Berupa modal dengan program yang namanya Tenaga Kerja Mandiri TKM. Di situ para pegiat wirausaha akan disosialisasikan untuk memanfaatkan modal begitu ya, dan juga akan diberikan modal untuk melakukan kegiatan wirausaha. Selain itu, kalau kita lihat secara aktual begitu ya, dari Menteri Keuangan kita Pak Purbaya Girisadewo, Pak Purbaya begitu ya, Pak Purbaya, di mana dia memindahkan, mengalokasikan dana mengendap di bank sentral ke bank-bank milik negara senilai 200 triliun. Ini akan berdampak pada turunnya suku bunga atau bunga-bunga yang diberikan oleh bank untuk kredit begitu ya. Maka ini ada peluang dari kebijakan ini di mana suku bunga akan turun. Suku bunga turun, maka ini peluang untuk kita mengajukan kredit dan mengajukan kredit untuk melakukan kegiatan yang produktif, yakni khusus wirausaha begitu ya, melalui skill yang kita punya, di mana dari hasil ya kita menempuh pendidikan ya, pendidikan tinggi dan lain sebagainya, pengalaman kita, skill yang kita bangun dari perguruan tinggi, kita realisasikan dalam bentuk wirausahaan, apapun itu. Contohnya, kita apalagi STEM ya, Sains, Teknik, Teknologi, Engineering, and Medicine. Di bagian STEM, kita realisasikan kemampuan kita di bidang sains untuk menciptakan sebuah produk unggulan, begitu ya. Maka di sini permasalahan bisa terselesaikan dengan wirausaha, begitu. Maka lapangan pekerjaan akan tercipta. Oke. Lalu, apakah ada cara lain? Tentu ada. Cara lain selain berwirausaha untuk mendapatkan pekerjaan, yakni kita memanfaatkan teknologi sekarang, dunia digital. Saat ini sedang banyak digandrungi bisnis digital gitu ya, dan freelancer begitu, melalui digital dengan work from home begitu ya. Jadi kemampuan kita tawarkan dan kita cukup bekerja dari rumah saja melalui teknologi yang kita miliki, dan nantinya akan membuat kesepakatan dengan klien begitu saja. Itu salah satu alternatif juga untuk mengatasi masalah pengangguran saat ini, yakni itu ya, dari itu digitalisasi. Jadi pekerjaan melalui pemanfaatan digitalisasi tadi, begitu.
Oke, lalu sebagai penutup ada satu pertanyaan pemantik untuk akhir penutup kita, di mana apakah pendidikan tinggi masih relevan untuk dunia saat ini? Saya akan menjawab bahwa pendidikan tinggi masih relevan untuk saat ini karena di dalam proses kita sebagai insan akademis ya, kita menuntut ilmu itu kita tidak hanya berakhir pada menjadi pencari kerja, tapi kita juga diharapkan untuk menjadi pencetak kerja dengan dari proses kita menuntut ilmu tadi, proses kita berpendidikan sebagai insan akademis begitu ya. Jadi di perguruan tinggi itu juga nanti akan banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan setelah berproses di perguruan tinggi begitu ya. Maka pendidikan masih relevan untuk saat ini. Karena dari perguruan tinggi juga akan menjadi wadah untuk kita semua meningkatkan skill dan keterampilan. Jadi kita tidak diharapkan untuk menjadi pencari kerja saja, namun juga menjadi pencetak kerja. Begitu.